Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri akan memberikan kuliah tentang fungsi VLOOKUP pada aplikasi Microsoft Excel online. Saudara mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, silakan Anda aktifkan portal Microsoft.com Anda di browsernya. Lalu masukkan atau ketik username institusi Anda, ya, email institusi Anda, sekali lagi email institusi Anda dan password. Nah, di pojok kiri atas nanti akan ada aplikasi launcher 9 titik di kiri atas seperti ini. Anda klik lalu Anda pilih Excel, ya. Anda pilih Excel, ya. Anda pilih Excel, nampak seperti ini. Pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan tentang fungsi string seperti ini, ada Meet, ya. Kemudian sebelumnya juga ada fungsi if. Baik, sekarang fungsi VLOOKUP. Contoh berikut ini ada tabel mahasiswa, ada nomor, ada nama, ada NPM, kemudian ada kode fakultas. Kode fakultas pada kolom D baris 6 itu diperoleh dengan fungsi meet. Meet sama dengan sama dengan meet kurung buka C6, 4,2 kurung tutup, di enter, lalu di copy ke bawah. Ini pertemuan yang sebelumnya, lalu di copy ke bawah seperti ini. Ini saya beri warna pink, ini sebagai kode penentunya. Lalu kolom E misalkan akan diberi nama fakultas, ya, nama fakultas. Bayangkan ini data ini banyak gitu ya, ada ratusan sampai ribuan misalkan dalam satu perguruan tinggi, banyak sekali, sehingga ini tidak bisa nulis satu-satu dari satu mahasiswa. Itu pertama. Yang kedua, kalau fakultasnya ini hanya 2 bisa menggunakan fungsi if, atau 3 menggunakan fungsi if sebelum pertemuan ini. Anda lihat seperti ini, ya, fungsi if seperti ini. Itu bisa jadi. Tetapi kalau fakultasnya ini lebih dari 3, fungsi if akan repot. Terlalu banyak teks fungsi yang dituliskan. Oleh karena itu, kita perlu membuat tabel penentunya seperti pada tabel di sel H sampai J. Seperti ini. Misalkan tabelnya terdiri dari kode, nama, dan nama dekan. Ini maksudnya yang kolom ini adalah nama fakultas. Itu. Nah, kode ini kolom ke-1, nama fakultas kolom kedua, nama dekan kolom ketiga. Jadi misalkan kodenya 10, nama fakultasnya hukum, dekannya Profesor Ali misalkan, dan seterusnya. Nah, kolom H sampai kolom J inilah yang saya blok ini disebut dengan tabel penentunya, dan nanti harus dibuat dengan sel mutlak. Jadi tabel penentu ini yang menentukan isi dari tabel yang akan kita isi di kolom E dan kolom F ini. Perhatikan ada warna ini, ya, untuk memudahkan warna. Nah, oleh karena itu bagaimana mengisi nama fakultas ini? Gunakan fungsi VLOOKUP. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, ya, saya tulis, ya, sama dengan VLOOKUP kurung buka D6, koma, gerakkan ke kursornya, gerakkan ke
tabel penentunya. Nah, gerakkan ke situ, di blok ya. Tabel penentu di blok semua, yaitu H7 sampai C12, lalu di sel mutlakan, artinya di sel mutlakan dikasih tanda dolar ya. Caranya gimana? Tekan tombol fungsi F4. Kalau di laptop tekan tombol Fn dulu, jangan dilepas, tekan tombol F4. Nah, di situ keluar tanda dolar, lalu koma ya. Koma ini adalah nomor urut kolom dari tabel penentu. Karena nama fakultas yang berwarna hijau itu adalah kolom kedua setelah kode, maka ditulis 2. Perhatikan warna hijau, warna hijau, warna hijau. Ya, warna hijau, warna hijau ini. Nah, ini hijau. Itu adalah 2, ini adalah 1, 2. Jadi Han itu kode itu 1, I itu nama fakultas yang kedua. Nah, kurung tutup itu seperti itu. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi, VLOOKUP kurung buka D6 warna pink ya kolomnya, koma dolar H dolar 7 titik kolon itu dolar C dolar 12 itu tabel penentunya di blok warna merah, koma 2 itu adalah urutan kolom di tabel penentu warna hijau atau kolom C atau nama fakultas. Enter. Nah, di sini ada tulisan not available NA. Ini berarti ada yang salah. Apa yang salah? Biasanya ini adalah tipe data. Ini sengaja saya beri contoh yang salah dulu biar tidak ada tahu, nanti Anda tahu di mana letak salahnya. Rumusnya sudah benar tapi tidak muncul hukum, harusnya muncul hukum. Kolom D ini harus sama tipe datanya dengan kolom H yang ini. Warna pink ini harus sama ya dengan ini. Perhatikan di kolom D. Di kolom D ini nampak di layar Anda adalah angka, ya kan? Ini angka 10, 20, 30 ini angka. Tetapi di dalam sel, walaupun ini nampak angka di layar, ini sebetulnya bukan numerik ya, bukan numerik, tapi ini string atau teks. Karena dihasilkan dari fungsi mit. Ini dari fungsi mit. Jadi dari sini ini. Nah, jadi ini tipe datanya menjadi tipe string atau teks. Kalau nggak percaya coba aja dijumlahkan kolom D ini ya dengan sum. Nah, ini dijumlah seperti ini. Ya, harusnya keluar totalnya. Nah, ternyata di sini 0. Nah, 0 nggak ada hasil penjumlahannya. Ini berarti adalah teks. Sedangkan kalau yang kolom di sini, kalau saya cek sum, kolom yang H saya cek ya, dijumlahkan, enter gitu, ketemu 150. Inilah saudara yang saya hormati, perhatikan di dalam Excel itu tipe data. Jadi walaupun nampak sama-sama angka ya, tapi belum tentu bisa dijumlahkan. Ini contohnya di kolom H ini 10, 20, 30, 40, 50. Kalau saya jumlahkan dengan fungsi sum ketemunya 150. Tapi di kolom D ini, di kolom D saya jumlahkan di sini di sel D18 ketemunya 0. Berarti kesimpulannya di kolom D itu bukan numerik, tidak bisa dijumlah. Di kolom H itu numerik. Nah, tipe data yang warna pink ini harus sama agar rumus ini bisa diperoleh. Nah, maka di sini keluar not available. Nah, samakan salah satu ya. Oke. Sekarang saya ganti D6 ini dengan langsung saya ketik. Nah, saya ketik numerik ini 10. Ini kan numerik. Keluar
Ini benar hukum. Nah, saya copy paste ke bawah. Not available. Begitu di sel disk ini saya tulis 10 ya, ini jadi numerik kan, ketemu hukum. Nah, ini karena di sini numerik, ini hukum di sini. Nah, di sini ada jumlahnya 10, di jumlah tadi. Yang lain nggak ke jumlah. Oke. Yang terakhir misalkan ini. Ini saya ganti 10 lagi di sini. Nah, langsung saya ketik 10 jadi numerik. Nah, jadi hukum 10. Nah, ini saya hitung 20. Nah, gitu ya. Ini tidak kehitung ini ya, karena ini string. Oke. 20 saya ganti. 20 ini saya langsung ketik. Nah, ekonomi keluarnya. Demikian saudara. Jadi hati-hati di dalam Excel, Anda pahami betul tipe data numerik dan tipe data string, sehingga tidak mengacaukan ketika ada rumus atau fungsi-fungsi yang Anda gunakan. Ini adalah contoh real. Jadi ini sekaligus saya contohkan fungsi string dan fungsi numerik ya, atau tipe numerik dan tipe string dalam fungsi VLOOKUP. Kembali ke soal VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini adalah membaca tabel penentu ini ke tabel isian data kita, sehingga mudah ini ya. Nah, gitu. Ini 30 gitu ya, 20. Nah, seperti itu. Oke, ya tidak saya lengkapi. Nah, bagaimana kalau ini data banyak, kalau kayak gini ya, tentunya yang kolom D ini jadikan numerik dulu ya. Silakan cari fungsi bagaimana merubah teks ke numerik. Tugas Anda, oke? Ada fungsi untuk merubah, mengkonvert teks ke numerik atau sebaliknya. Silakan dipelajari di Excel berikut. Baik, saya lanjutkan ke fungsi VLOOKUP berikutnya. Ya. Kalau di kolom E, nama fakultas ini rumusnya adalah VLOOKUP D6 H7 J12,2 di sini ya. Kolom indeksnya adalah 2. Bagaimana kalau mau ngisi untuk nama dekan ya? Sama, hanya mengganti kolom indeksnya. Jadi kolom indeksnya diganti 3 ini, diganti 3 ya, diganti 3. Jadi D6 H7 J12,3. Ini 3 ya. Kolom indeksnya adalah 3. Kenapa 3? Karena nama dekan ini yang warna biru ini adalah terletak pada kolom ketiga dari hitungannya dari kode ini. Jadi kode itu 1, nama fakultas ini 2, nama dekan ini adalah kolom yang ketiga. Nah, ini seperti itu. Anda tinggal copy paste bawah. Ya. Oke, keluar nama profesornya, nama dekannya begitu. Jadi sekali lagi, VLOOKUP memudahkan kita untuk membuat tabel-tabel perhitungan ini. Misalkan VLOOKUP ini juga digunakan misalkan membuat tabel penggajian. Ya, gaji sesuai dengan golongan dan pangkatnya misalnya. Nah, di sini. Ya. Jadi tabel fakultas ini yang di sini adalah tabel penentu. Nah, ini nih kalau mau merubah yang dirubah di sini. Ya. Jadi misalkan suatu saat dekan dari fakultas ekonomi ini ganti, misalkan profesor, gelarnya tambah, nah, profesor, doktor, insinyur, budi gitu ya. Yang dirubah adalah tabel penentunya gitu ya. Yang dirubah yang di sini ya, yang di kolom C ini, jangan di kolom isian ini, jangan di kolom F ini. Anda tidak boleh merubah kolom F ini ya. Jadi yang di sini kolom E dan F tidak boleh dirubah manual menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi kalau mau mengganti data ada perubahan adalah yang dirubah adalah tabel fakultas penentu ini.
Begitu saudara mahasiswa, mudah sekali lagi VLOOKUP ini untuk membuat tabel isian data yang sudah ada ketentuannya seperti ini. Jadi ada ketentuannya, kemudian diisikan ke tabel isian di sebelah ini. Itu perkuliahan hari ini. Kesimpulannya, pertama, di Excel itu banyak fungsi ya, ada fungsi VLOOKUP. Kemudian yang kedua, jangan lupa ada fungsi string, misalkan mid. Kemudian ada fungsi convert, nanti convert dari numerik ke teks atau teks ke numerik itu ada, silahkan dipelajari. Ini sekaligus sebagai tugas Anda menyelesaikan yang not available ini ya. Jadi di sini harus tetap kembali ke mid ya. Jadi jangan diganti manual ini ya. Kalau manual panjang sekali gitu ya. Bagaimana ini ya? Ini jangan ditulis 10, 20, 30. Wah, capek ya kalau angkanya tabelnya banyak, capek. Jadi Anda harus rubah. Oleh karena itu yang error ini silakan Anda rubah dengan menggunakan fungsi konversi. Jadi fungsi convert ada. Kemudian tipe data sekali lagi perhatikan baik-baik, terutama untuk angka ya, numerik dan teks sama-sama kelihatannya angka tapi tidak bisa dihitung. Nah, ini seringkali terjadi. Ini contoh real. Baik, itu dulu perkuliahan tentang fungsi VLOOKUP. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Selamat belajar, salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.